berikut kita akan mengilustrasikan untuk panduan cara mengupload aplikasi di akun Google Developer versi terbaru. Nah, ini adalah tampilan dashboard akun Google Developer. Jadi ini kalau di sini itu tampilan aplikasi-aplikasi yang sudah pernah kita upload sebelumnya. Kalau untuk aplikasi baru, itu berarti nanti kita klik ini dulu, buat aplikasi. Nah, masuk di halaman buat aplikasi, kita masukkan nama aplikasinya, contoh demo aplikasi, upload, kemudian ini dibiarkan Indonesia, yang ini kita pilih aplikasi, yang ini kita pilih gratis. Setelah itu yang di bagian pernyataan ini dicentang semuanya. Apabila sudah selesai, diklik pada tombol buat aplikasi. Selanjutnya bisa ditunggu. Nah, akan diarahkan ke halaman dashboardnya. Sebetulnya di sini tuh sudah ada seperti langkah-langkah ya yang diberikan oleh Google untuk kita melakukan upload aplikasi. Nah, yang perlu diperhatikan dari Google itu kan pasti mengarahkan untuk langkah pertamanya itu ini mulai pengujian. Nah, untuk bagian ini itu tidak perlu diisi, jadi bisa langsung diabaikan saja yang di bagian mulai pengujian ini. Kita langsung menuju ke step bagian menyiapkan aplikasi. Jadi jangan lupa ya, yang ini mulai pengujiannya ini kita abaikan, kita langsung ke bagian ini, menyiapkan aplikasi. Kita klik lihat tugas. Nah, di sini sudah ada untuk langkah-langkahnya. Pertama, kita ke bagian menetapkan kebijakan privasi. Kita klik. Nah, di sini kita masukkan untuk link kebijakan privasi milik aplikasi kita. Contoh seperti ini. Kalau untuk kebijakan privasi, sebaiknya rekan memakai link milik sendiri ya. Jadi tidak memakai link milik Jagal lagi yang contoh seperti ini. Nah, ini sudah tidak boleh, sebaiknya tidak digunakan. Jadi kalau rekan punya domain atau punya website sendiri, sebaiknya yang dimasukkan adalah link kebijakan privasi milik sendiri. Tapi apabila rekan masih belum mempunyai link kebijakan privasi milik sendiri, rekan bisa memakai link yang sudah disediakan oleh Jagal. Nanti akan ada video terpisahnya, nanti bisa dicek sendiri. Untuk caranya ini kita masukkan dulu ya untuk link kebijakan privasi kita. Setelah menetapkan kebijakan privasi adalah mengisi bagian akses aplikasi. Untuk bagian ini akan dijelaskan dalam video terpisah, jadi nanti silakan bisa dicek untuk video mengenai pengisian akses aplikasi ini. Aplikasinya sudah berhasil terisi, jadi sudah ada tanda centangnya di sini. Kita lanjutkan ke bagian iklan, diklik ya. Untuk bagian ini itu hubungannya dengan fitur AdMob pada aplikasi. Apabila rekan menggunakan fitur AdMob atau iklan AdMob, berarti dicentang pada bagian ya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan fitur AdMob, ini bisa diklik pada bagian tidak. Setelah itu, bisa klik simpan. Kita kembali lagi ke dashboard. Bagian iklannya sudah berhasil tercentang, dilanjutkan ke rating konten. Nah, ini bisa diklik tombol mulai kuesioner. Kemudian bisa diisi untuk alamat emailnya. Contoh seperti ini. Setelah itu untuk kategori kita pilih semua jenis aplikasi lainnya. Klik tombol berikutnya. Nah, di sini ada kuesioner yang perlu kita jawab ya. Kita coba isi dulu.
Pada umumnya akan disarankan untuk mengisi tidak pada semua pertanyaan yang diberikan, kecuali di bagian lokasi fisik ini karena aplikasinya ada fitur untuk akses lokasi. Jadi kalau yang lainnya itu bisa dipilih langsung tidak semua. Kemudian kita klik simpan. Kita klik berikutnya. Kita klik kirim. Nah, ini sudah selesai. Kita kembali lagi ke dashboard. Jadi bisa dari sini, bisa juga dari sini ya. Kita coba yang dari sini. Selanjutnya ke bagian target audience. Kita pilih tombol ini. Kemudian ini pilih ya. Klik simpan. Kita kembali lagi ke dashboard. Sudah berhasil terisi sampai target audience. Selanjutnya ke aplikasi berita. Ini kita pilih tidak. Kita klik simpan. Kembali lagi ke dashboard. Aplikasi pelacakan kontak dan status COVID-19, kita pilih opsi yang paling bawah ini. Kemudian kita klik simpan. Kembali lagi ke dashboard. Nah, selanjutnya bagian terakhir yang perlu diisi itu adalah keamanan data. Untuk keamanan data ini akan dijelaskan dalam video terpisah, jadi nanti silakan bisa rekan cek untuk pengisian keamanan datanya ini seperti apa. Datanya sudah terisi, jadi ini sudah tercentang semua ya. Sudah menyelesaikan 8, masih ada tugas selanjutnya, yaitu ini. Kita klik, kita pilih ini aplikasi. Untuk kategori disesuaikan dengan jenis aplikasi kita. Biasanya kalau untuk transportasi online itu pemilihan kategorinya perjalanan dan lokal. Tapi kembali lagi bisa rekan sesuaikan sendiri lagi sesuai dengan yang rekan inginkan untuk kategori aplikasinya gitu. Kemudian tag ini seperti hashtag ya. Jadi yang terkait dengan aplikasi kita. Contoh seperti, nah, seperti ini kalau untuk transportasi online. Kemudian mungkin ada pengiriman makanannya, ini juga bisa dicentang. Nah, ini ya, maksimal ada 5 untuk ini tagnya. Ini kita sudah pilih 2, kita klik terapkan. Jadi ini ada 2 tagnya. Setelah itu di bagian alamat email, ini wajib diisi. Kalau untuk bagian nomor telepon dan situs web ini opsional, jadi kalau tidak diisi tidak apa-apa. Kalau mau diisi juga boleh. Nanti akan muncul di aplikasi kita saat tayang di Play Store mengenai informasi ini ya. Jadi akan muncul secara umum. Semua orang bisa membaca informasi ini sesuai dengan yang kita masukkan. Yang pasti untuk alamat email ini wajib dimasukkan. Setelah itu untuk bagian ini bisa dipilih dinonaktifkan atau aktifkan untuk pemasaran eksternalnya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Kita kembali lagi ke dashboard. Kita selesaikan. Ya, sekarang tugas selanjutnya adalah menyiapkan listingan Play Store. Kita coba klik ya. Nah, di listingan Play Store ini itu adalah pengisian mengenai nama atau judul aplikasi, deskripsi, kemudian untuk gambar, icon, dan screenshot itu pun akan kita masukkan di bagian ini. Untuk pengisian listingan ini akan dijelaskan dalam video terpisah, silakan bisa dicek kembali. Tekan listingan Play Store utama,
Kita kembali lagi ke halaman dashboard. Tampilannya sudah berubah, jadi yang 10 tugas tadi sudah berhasil kita selesaikan. Selanjutnya, kita bisa lanjut langsung ke bagian ini, rekan. Mempublikasikan aplikasi. Jadi bisa langsung ke bawah sini ya, sedangkan yang di atas ini semua bisa diabaikan saja. Kita langsung ke bagian ini ya. Kita lihat tugasnya. Nah, ini kan berarti publikasikan langsung di bagian produksi. Selain dari sini, rekan juga bisa langsung masuk dari bagian ini, produksi. Jadi, sama saja dari sini. Ini kita langsung coba ke produksi ya. Ke produksi. Setelah itu, ini di sini, tadi ininya adalah ke bagian negara atau wilayah. Lalu kita klik tambahkan negara atau wilayah. Kita pilih satu negara saja, yaitu di Indonesia saja dulu. Kenapa? Supaya proses reviewnya cepat. Jadi jangan langsung memilih semua negara, tapi pilih satu saja di Indonesia saja dulu. Setelah dipilih, dicentang, klik tambahkan negara atau wilayah, klik tambah. Sudah tersedia di Indonesia. Selanjutnya, kita bisa ke bagian rilis, lalu kita tekan tombol ini, buat rilis baru. Setelah itu, di sini kita masukkan file AAB yang sudah kita download. Nah, file AAB itu kan biasanya bisa di-download dari sini ya, rekan. Setelah kita tekan jadikan APK, akan diberikan, nah contoh seperti ini. Setelah diberikan, kita tekan jadikan APK, akan diberikan untuk link download file AAB. Nah, ini sudah terbuka. Kita klik download file AAB, kemudian kita klik iya. Proses download sudah berhasil. Kembali lagi ke akun Google Developer yang tadi. Kita bisa seret, atau tadi bisa klik juga upload. Ini bisa ditunggu sampai proses uploadnya selesai. Hasil terupload. Kemudian untuk nama rilis ini bisa diganti kalau mau atau dibiarkan saja. Untuk catatan juga bisa dimasukkan di bagian ini. Kalau tidak mau diisi juga bisa diabaikan. Contoh catatannya seperti ini ya. Upload baru aplikasi. Kita isi catatannya. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita klik tinjau rilis. Nah, ini kan di sini ada pesan peringatan ya. Untuk pesan peringatan ini tidak apa-apa rekan, bisa diabaikan saja. Yang penting itu kalau ada pesan error biasanya berwarna merah. Nah, itu perlu diperbaiki. Tapi kalau peringatan seperti ini itu tidak apa-apa, bisa diabaikan saja. Kita bisa langsung lanjut di bagian ini, tekan mulai peluncuran ke produksi. Lalu kita klik tombol luncurkan. Nah, sudah berubah ya. Sekarang sudah tercantum bahwa aplikasi sedang ditinjau. Kita bisa coba cek di bagian ringkasan rilis untuk memastikan. Nah, jadi ini ya, ada bagian produksi ini aktif, sedangkan bagian pengujian ini pastikan semuanya sudah tidak aktif. Jadi file AAB-nya hanya diupload saja di bagian produksi, sedangkan di bagian pengujian ini tidak perlu. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini ada catatan mengenai upload yang barusan tadi kita lakukan. Jadi sudah masuk di bagian produksi dan statusnya masih sedang ditinjau. Jadi untuk peluncuran file AAB-nya sudah berhasil. Sekarang tinggal menunggu saja untuk proses review atau peninjauan dari Google. Untuk review sendiri untuk aplikasi baru bisa
sekitar 3-7 hari ya, atau bahkan bisa lebih lama lagi rekan. Jadi bisa ditunggu saja dulu untuk proses reviewnya sampai Google memberikan informasi terbaru mengenai hasil review dari aplikasi yang sudah kita upload.